Vincent Wenas. Jadi kita sering mendengar tentang energi nuklir. Kita juga sering mendengar mengenai senjata nuklir. Tapi bicara soal nuklir ini sangat menarik. Nah, tahukah kita siapa saja tokoh-tokoh di belakang perkembangan dunia nuklir ini di Indonesia, terutama kaum wanitanya? Nah, ini ada catatan menarik dari Bapak Markus Wauran. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia atau HIMNI. Pak Markus Wauran ini adalah juga seorang politisi senior, mantan anggota DPR RI. Jadi beliau sebagai Wakil Ketua Dewan Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia memberikan catatannya yang berjudul Wanita Nuklir Indonesia. Bagaimana? Begini, kita simak. Nah, sahabat, sebelum memperkenalkan wanita nuklir Indonesia, perlu sedikit menyampaikan tokoh wanita nuklir dunia sebagai perintis yang namanya sangat populer di dalam dunia kenukliran. Pertama adalah Maria Salomea Sklodowska yang hidup di tahun 1867 sampai 1934. Maria lahir di Warsawa, Polandia pada 7 November 1867. Setelah tamat sekolah lanjutan melalui perjuangan yang gigih pada tahun 1881, ia pindah ke Perancis dan meneruskan studinya di Universitas Sorbonne, Perancis, bidang fisika dan matematika. Dia kemudian menikah dengan fisikawan Perancis bernama Pierre Curie pada 26 Juli 1895. Nah, lantaran perkawinannya ini, maka dia lebih dikenal sebagai Marie Curie oleh para ilmuwan. Marie Curie adalah penemu radioaktif, polonium dan radium, serta pengembang sinar X. Akibat penemuannya itu, maka dia wanita pertama di dunia pemenang hadiah Nobel di bidang fisika. Pada tahun 1903, kemudian pada tahun 1911 mendapat hadiah Nobel lagi di bidang kimia. Dia satu-satunya wanita di dunia yang sampai saat ini pemenang 2 hadiah Nobel. Maria sering bergaul dengan radiasi saat dia melakukan penelitian di laboratorium, dan dia sendiri belum tahu akan bahaya radiasi. Karena terlalu lama bergaul dengan radiasi sinar radium, maka Maria meninggal pada 4 Juli 1934 di Perancis akibat mengidap anemia atau kanker darah. Yang kedua tokohnya adalah Lise Meitner, hidup di 1878 sampai 1968. Sosok yang terkenal dan dihormati di bidang fisika yang oleh Albert Einstein dijuluki sebagai Madame Curie-nya Jerman. Meitner adalah penemu fisi nuklir. Pada tahun 1939, dia menerbitkan makalah tentang fisi nuklir dan menjadi orang pertama yang mengatakan bahwa uranium dan thorium bisa mengalami fisi. Menurut Meitner, reaksi fisi akan menghasilkan energi yang sangat besar. Meitner juga menjadi ilmuwan pertama yang meramalkan bahwa reaksi fisi bisa bertahan sendiri berkat neutron yang dilepaskan oleh reaksinya. Namun hak dan prestasinya diabaikan karena dia keturunan Yahudi. Bahkan nyawanya terancam saat kekuasaan Hitler, sehingga dia mengungsi dari Jerman ke negara lain. Atas jasa-jasanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, maka dia mendapat tanda jasa berupa Enrico Fermi Award, medali Max Planck, hadiah Lieben, Otto Hahn Prize for Chemistry and Physics. Meitner meninggal pada 27 Oktober 1966. Tokoh yang ketiga adalah Chien Shiung Wu, hidup di 1912 sampai 1997. Lahir di Liuhe, Taichung, Jiangsu, China, 31 Mei 1912 dan meninggal di New York City, Amerika Serikat pada 16 Februari 1997. Wu lulusan sarjana bidang fisika pada 1934 di Universitas Pusat Nasional di Nanking dengan pujian tertinggi di kelasnya. Pada 1936, Wu melanjutkan studinya di University of California, Berkeley, dan lulus doktor tahun 1940. Wu adalah seorang fisikawan eksperimental Tiongkok-Amerika yang membuat kontribusi pengembangan proses untuk memisahkan uranium menjadi isotop-isotop uranium-235 dan uranium-238 melalui difusi gas. Tahun 1945, Wu mengakhiri karirnya sebagai profesor di Universitas Columbia, New York. Dia juga menemukan cara untuk memperkaya biji uranium yang menghasilkan uranium dalam jumlah besar sebagai bahan bakar bom.
Hasil penelitiannya ini memberi sumbangan besar bagi produksi bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Karena keahlian dan prestasinya, maka Wu dijuluki sebagai The First Lady of Physical, Queen of Nuclear Research, dan The Chinese Madame Curie. Sahabat, ketiga nama itu antara lain dari sekian banyak wanita nuklir yang terkenal di dunia dan berprestasi di dalam pengembangan, pemanfaatan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan wanita nuklir Indonesia? Ada banyak nama baik sebagai perintis atau pelopor maupun yang sedang aktif sekarang ini baik aplikasi maupun energi nuklir. Di antara mereka tercatat untuk aplikasi nuklir bidang sterilisasi antara lain Nazli Hilmi dan Rahayu Cosdu almarhumah. Bidang pengawetan makanan antara lain Zubaidah Irawati. Bidang pertanian Ita Dwi Mahyani. Bidang peternakan Boki Jana Tuasikal. Bidang biologi radiasi Zubaidah Alatas. Bidang gizi Ermin Katim. Bidang NAA untuk kesehatan dan lingkungan Muhayatun, bidang non-destruktif tes Renaningsih Seco, dan lain-lain. Kemudian di bidang energi nuklir tercatat antara lain Geni Girina Sunario, Pande Made Udiana, Endiah Puji Hastuti, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebut secara lengkap. Dari nama-nama tersebut untuk tahap pertama, ada beberapa nama baik senior maupun junior yang ingin diuraikan berikut ini. Yang pertama adalah Nazli Hilmi, PhD, apoteker APU. Beliau adalah profesor in science. Sri Kandi Aceh ini lahir di Meulaboh pada 6 Desember 1938. Jenjang pendidikannya mulai dari farmasi ITB tahun 1964, apoteker ITB 1965, PhD di Tokyo University of Agriculture tahun 1964, in Radiation Microbiology, dan profesornya di APUM, ahli peneliti utama di LIPI, tahun 1997. Pengalaman kerjanya beragam, mulai dari Director Center for Application of Isotopes and Radiations, Batan, 1990-1997, terus panjang perjalanan karirnya, Principal Research, terus Bapak Ibu semua, sahabat bisa lihat di CV-nya di samping. Beliau adalah tokoh senior di dunia nuklir Indonesia. Dalam kegiatan organisasi profesi, Nazli Hilmi tercatat aktif sebagai Vice President of Indonesian Association of Tissue Banking tahun 2001 sampai sekarang ya. Secretary General of Asia Pacific Association of Surgical Tissue Banking APA-STB tahun 1998 sampai 2004. Member of European Association of Tissue Bank, Member of American Association of Tissue Bank, dan President of Indonesian Women in Nuclear tahun 1996 sampai 2004. Wanita Aceh ini juga menjadi editor baik buku, jurnal maupun majalah terbitan Singapura, Kuala Lumpur, dan Jakarta. Juga lebih dari 100 tulisan ilmiah yang ditulisnya baik dalam bentuk buku, jurnal, dan laporan. Nah, atas pengabdiannya kepada negara dan negara lain serta pengembangan ilmu pengetahuan, maka wanita ulet ini mendapat tanda jasa dari pemerintah Republik Indonesia berupa Satya Lancana Wirakarya tahun 1990 dan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun 95 serta Lifetime Achievement Award from NUH Tissue Bank Singapore 2017 dan APA-STP Pioneer Award Kuala Lumpur tahun 2018. Walau sudah lansia dengan umur 83 tahun saat Pak Markus menulis artikel ini, wanita karir ini yang masih energik juga masih aktif menulis buku. Narasumber dari berbagai kegiatan, aktif dalam kegiatan organisasi seperti HIMNI atau Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, anggota BGA Batan Golden Age Associations, dan Vice President of Indonesian Association of Surgical Tissue Bank tahun 2012 sampai sekarang. Nah, tokoh wanita kedua adalah Dr. Insinyur Zubaidah Irawati. Sri Kandi ini lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada 15 Agustus tahun 1960. Menyelesaikan S1-nya di IPB Bogor ya, tahun 1997. Kemudian melakukan riset untuk program S3 di Wageningen Agricultural University di Belanda pada 1989 sampai 92. Sesudah itu mengikuti program S3 di IPB Bogor dan lulus tahun 97. Bidang Food Chemistry dengan predikat cum laude.
Zubaida menjadi birokrat Batan dari tahun 1979 sampai 2015. Dalam karirnya sebagai birokrat Batan dimulai sebagai tenaga peneliti yang ditekuninya sampai sekarang. Kemudian sebagai kepala seksi iradiasi makanan sejak tahun 1999, dan setelah pensiun dari Batan, wanita ulet ini terus menekuni bidang iradiasi makanan sampai saat ini. Pada 2002 sampai 2009 terlibat dalam penyusunan regulasi tentang makanan yang diiradiasi. Kemudian sejak 2003 sampai dengan sekarang terlibat dalam National Research Team on Sterile and Clean Diet for Hospital Patients dan other specific target group. Di sisi lain, sejak 2003 juga, wanita kreatif ini menjadi konsultan bidang iradiasi makanan pada Rel Ayen Cibitung, Bekasi. Sebagai seorang ahli di bidang food chemistry dengan gelar doktor, maka wanita cantik ini juga menjadi pengajar di beberapa universitas di Indonesia. Tahun 1999 sampai 2005 ikut dalam kegiatan IAEA NPC dengan title Application of Irradiation to Ensure Food Safety, Security, and Trade dari tahun 2007 sampai sekarang. Juga ikut dalam kegiatan IAEA dengan title Novel Application of Food Irradiation Technology for Improving Socio-Economic Development. Wanita energik ini juga aktif di dalam berbagai organisasi profesi seperti National Contact Point and member of International Consultative Group of Food Irradiations (ICGFI) under aegis IAEA, WHO World Health Organization, dan FAO Food and Agricultural Organization tahun 2002 sampai 2004. Di tingkat nasional menjadi editor Board of Radiation and Isotopes Technology National Journal at the Center member of National Professional Certification Associations tahun 2007 sampai sekarang. Dari tahun 2000 sampai dengan sekarang terlibat dalam 2 organisasi profesional, yakni Member of Indonesian Trader of Food and Beverage Associations dan Member of Indonesian Food Technologies Associations. Sampai saat ini, wanita karir ini telah menulis lebih dari 50 publikasi ilmiah, baik terbitan dalam maupun luar negeri, soal teknologi radiasi makanan, dan wanita ini sangat laris dicari berbagai pihak sebagai narasumber tentunya ya. Nah, tokoh ketiga adalah Dr. Geni Rina Sunario. Jika Dr. Nazli Hilmi dan Dr. Zubaidah Irawati tadi keahlian mereka di bidang aplikasi nuklir, maka Dr. Geni Rina Sunario adalah spesialisasi di bidang energi nuklir. Wanita cantik ini tanggal kelahirannya sama dengan Presiden SBY, yaitu 9 September. Hanya tahunnya yang berbeda. Pak SBY tahun 1949, Bu Geni tahun 1962. Wanita kelahiran Jakarta ini menyelesaikan Bachelor of Science-nya di Akademi Kimia Analisis Bogor tahun 1984. Kemudian mendapat gelar S2 di Tokyo University, Department of Nuclear Engineering tahun 1990, dan S3 juga di Tokyo University, Department of Quantum Science and Engineering, lulus tahun 1994. Di samping pendidikan formal yang ditempuh di atas, juga mengikuti berbagai pendidikan non-formal di dalam maupun luar negeri saat menjadi pegawai di Batan. Dimulai dengan pelatihan atau pendidikan proteksi radiasi, prajabat golongan 2, kepemimpinan ADUM Workshop on Nuclear Safety Regulatory, pendidikan dan latihan kepemimpinan tingkat 2, angkatan berapa ini? 46 ya, kelas H, Workshop on Nuclear Safety Regulatory Control, IAEA 1985, 86, 96, 96, 2015, yang semuanya bertempat di Jakarta. Kemudian ada juga IAEA Batan, Workshop on Remaining Life Studies, Batan IAEA National Training Course on Aging Management for Research Reactor, National Training Course on the In-Service Inspection of Research Reactor, Center for Development of Reactor Research Technology tahun 2001, 2003, 2004 yang semuanya berlangsung di Serpong. Pendidikan dan latihan yang berlangsung di luar negeri sebagai berikut. Pertama di RIKEN, Training on Extraction of Natural Product for Anti-Cancer tahun 1997 di Saitama, Jepang. Kursus bahasa Jepang di Takosoku University Tokyo, STA Scientist Research on Radiolysis of High
temperature water tahun 2001 at NUTEC Jairi, Tokyo. Postdoctoral research work on theoretical radiation chemistry entitled Monte Carlo Simulation Research Laboratory in the Department of Nuclear Medicine and Radiobiology tahun 2005, Sherbrooke, Quebec, Canada. Postdoctoral research work on water chemistry of supercritical pressure water and computer simulation of coolant radiolysis at Central Research Institute of Electric Power Industry 2006 di Kanagawa, Jepang. IAEA training course on water quality management for research reactors and research reactors spent fuel facilities di Josef Stefan Institute Milan Kopic Nuclear Training Center di Ljubljana, Slovenia. Nah, sebagai birokrat Batan, jabatan struktural wanita karir ini dimulai dari Kepala Subbid Ilmiah dan Dokumentasi, Pusat Keselamatan Reaktor Nuklir, kemudian menjadi Kepala Subbid Kendakan Material, Pusat Keselamatan Reaktor Nuklir, dijalani sejak 1999 sampai 2005. Lalu promosi menjadi Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan Reaktor, Pusat Keselamatan Reaktor Nuklir tahun 2013 sampai 2014. Kemudian dipromosi lagi menjadi Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir 2014 sampai 2019. Dalam jabatan fungsional dimulai pengangkatan pertama 1 Oktober 1995, kemudian menjadi peneliti muda, peneliti madya, peneliti utama, dan terakhir peneliti ahli utama. Setelah peneliti ahli utama tinggal menunggu jabatan guru besarnya atau profesornya. Selama karirnya, wanita tangguh ini telah terlibat di dalam kegiatan ilmiah sebanyak 32 kali, terbanyak di luar negeri meliputi negara-negara Korea Selatan, Jepang, Tunisia, Austria, Australia, Skotlandia, Maroko, Rusia, Cekoslovakia, Slovenia, Amerika Serikat, dan Cina. Dalam kegiatan ilmiah tersebut, wanita yang menguasai bahasa Jepang, Inggris, di samping Indonesia dan Jawa, sebagai penyaji atau pembicara sebanyak 20 kali. Topik materinya semua berkisar tentang energi nuklir sesuai bidang keahliannya. Yang sangat menarik pula, wanita Ayu ini memiliki 99 karya tulis ilmiah, baik yang ditulis sendiri maupun bersama rekan. Tercatat ada 99 karya tulis ilmiah di mana sebagai penulis tunggal ada 7 tulisan, sebagai penulis utama 36 tulisan, bersama penulis lainnya 56 tulisan. Dari 99 karya tulisan ilmiah ini, bahasa Inggris ada 76 tulisan, bahasa Indonesia 21 tulisan, dan bahasa Jepang 2 tulisan, tesis S2 dan tesis S3-nya atau disertasi. Di tengah kesibukannya sebagai abdi negara, wanita yang pintar tari Jawa ini juga terlibat dalam pengelolaan jurnal ilmiah, yaitu sebagai redaksi, editor, ketua editor pada jurnal Buletin Epsilon terbitan PT KR Batan tahun 1998 sampai 2001, serta editorial board pada Nuclear Desalination International Journal. Juga sedang menjadi pembimbing bagi 6 mahasiswa yang terdiri dari 3 mahasiswa STTN, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, Yogyakarta, 2 mahasiswa UI, dan 1 mahasiswa IPB. Dari jenjang karir dan prestasi yang diukir oleh wanita unik ini, maka ada satu hal yang perlu dicatat, yaitu dia sangat berperan dalam persiapan dan pembangunan RDE, reaktor daya eksperimental, jenis HTGR atau High Temperature Gas Reactor, yang saat ini sudah terbangun dan berlokasi di kawasan Puspiptek, Serpong, sebagai persiapan untuk pembangunan PLTN di Indonesia. Namun, kelanjutan pembangunan reaktor ini terhambat karena berbagai kendala. Nah, yang ketiga adalah Dr. Anda Neti Herawati, MSI. Wanita kelahiran Pontianak 29 Oktober 1965, sesungguhnya bukan ahli nuklir. Wanita cantik ini aslinya seorang ahli komunikasi lulusan S2 tahun 1998 dan S3 2005 dari Universitas Padjadjaran Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi. Sejak tahun 1990 sampai sekarang adalah staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Staf pengajar untuk program Magister Ilmu Sosial sejak 2006 sampai sekarang untuk fakultas di universitas yang sama. Pengajar pada program Magister Kebijakan Administrasi Publik Universitas Terbuka tahun 2011 sampai sekarang. Dan pengajar pada program studi Magister Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Tanjung Pura tahun 2014 sampai sekarang.
Di samping profesinya sebagai seorang pengajar perguruan tinggi, wanita energi ini juga aktif dalam kegiatan-kegiatan nuklir, sebagaimana penulis jelaskan di bawah ini. Sebagai seorang pengajar perguruan tinggi, maka wanita yang ramah ini telah melakukan berbagai penelitian dengan berbagai judul sesuai bidang keahliannya, yaitu komunikasi, sejak tahun 2006 sampai 2020. Dari 21 kegiatan penelitian yang ditekuninya sejak 2020, maka ada yang terkait dengan nuklir antara lain dengan judul Desain Strategi dan Pengembangan Public Informations and Educations untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna mendukung rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Kalimantan Barat. Program Insentif Riset Dasar Kementerian Riset dan Teknologi dilaksanakan 2 tahap tahun 2010 dan 2011. Yang kedua, strategi Public Acceptance untuk mendukung rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat. Ini riset Insenas tahun 2020 sampai 2021. Kemudian dalam penulisan 8 artikel ilmiah dalam jurnal tahun 2005 sampai 2020, ada sebuah artikel terkait nuklir. Judulnya Persepsi Masyarakat dan Potensi Public Acceptance terkait wacana pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang, Jurnal Pembangunan Energi Nuklir tahun 2020, Batan. Dalam kegiatan 6 seminar internasional yang diikutinya sebagai pembicara, maka ada kegiatan yang terkait nuklir. Judul presentasinya adalah Communications of Multicultural Society, Role of Nuclear Family in Course of Socializations at Society of Chinese Pontianak. Invited Presentations at Conference of International Antar University Borneo, Kalimantan. Dengan tema Social Transformation, Rural Society and Coastal Area Borneo, Kalimantan, Its Issues. Balikpapan 24-25 Juni 2008. Yang kedua, Communications Model of Musyawarah and Role of Traditional Leaders in Building Public Acceptance to Support Nuclear Power Plant Development Plan at Bengkayang Regency. Universitas Lampung International Conference on Science, Technology, and Environment 2020, November 18 sampai 19 di tahun 2020. Ada juga 22 presentasi profesional dari wanita murah senyum. Ini antaranya adalah topik tentang nuklir, yaitu aspek sosial penerimaan masyarakat terhadap iptek nuklir di Provinsi Kalimantan Barat, kerjasama antara Batan dan Universitas Tanjung Pura di tahun 2019. Yang kedua adalah presentasi dalam kegiatan penyelenggaraan partisipasi Bapeten pada proses NEPIO sebagai kajian penerapan Integrated Risk Informed Decision Making 3 September 2019. Dan yang ketiga sebagai keynote speaker on Japan Nuclear Power Experience and Industrial Development GICC Batan, Universitas Tanjung Pura, 16 Desember tahun 2019. Yang keempat adalah perempuan bicara nuklir, perlukah PLTN di Kalimantan? Webinar Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia atau HIMNI di bulan Juli tahun 2020. Dalam 7 kegiatan pelatihan profesional sejak 2008 ke 2019, maka ada 2 kegiatan yang terkait nuklir, yaitu IAEA, International Atomic Energy Agency, Training Course Program in Argonne National Laboratory, Train the Trainers for Embarking Countries in Phase 1 of the Milestone Approach di Amerika Serikat, April sampai Mei 2016. Kedua, Nuclear Energy Public Understanding Course in Japan, JAIF, International Cooperation Center, GICC, 25-29 Maret 2019. Dari berbagai penghargaan yang diterimanya, maka ada 1 penghargaan yang terkait nuklir, yaitu Best Paper pada Seminar Nasional Teknologi Energi Nuklir atau SENTEN tahun 2020. Nah, tokoh wanita Indonesia terakhir ini atau yang ke-5 adalah Dr. Dewi Motik, MSI. Dewi Motik adalah dewi dari segala dewi di Indonesia. Sosok ini dikenal luas oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari paling elit sampai yang paling bersahaja. Wanita karir ini dengan nama lengkap Tri Puspa Dewi Motik lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei tahun 1949. Jenjang pendidikannya dimulai dari S1 Ekonomi di IKIP Rawamangun, Jakarta, Bachelor of Art di Florida University, Amerika Serikat, S2 bidang pengkajian ketahanan nasional, Universitas Indonesia, Jakarta, S3 bidang pendidikan, kependudukan dan lingkungan hidup di Universitas Negeri Jakarta. Wanita hebat ini aktivitasnya meliputi berbagai bidang, mulai dari bidang usaha, besar maupun UMKM, pendidikan, sosial, perempuan, kecantikan, lingkungan hidup, dan lain-lain.
Karena kegiatan wanita penuh energi ini yang multi bidang, yang ditekuninya dengan penuh dinamika dan kreativitas, maka popularitasnya sampai ke mancanegara. Karena popularitasnya, maka Dewi Pujaan Hati Wanita Indonesia ini banyak mendapat undangan dari luar negeri, baik pemerintahan, lembaga asing, PBB, dunia usaha, dan lain-lain. Dari percakapan dengan penulis, Pak Markus Wauran, Dewi Motik menceritakan awalnya dia tertarik dengan nuklir atau atom saat masih muda usianya. Ia membaca tentang peristiwa Hiroshima dan Nagasaki yang hancur karena bom atom. Bom atom ini awalnya yang mengilhami Dewi untuk mencari tahu tentang atom yang berlanjut ke nuklir. Karena itu saat Dewi Motik tampil dalam berbagai bidang di forum internasional, baik sebagai pembicara, ketua, anggota delegasi, maupun sebagai pimpinan sidang, dia selalu memberi waktu untuk diskusi dengan para peserta tentang soal nuklir di negara mereka. Bahkan dalam kesempatan kunjungan ke luar negeri, Dewi sempat mengunjungi beberapa proyek nuklir di Finlandia, Swedia, dan Swiss, dan lain-lain. Dari sekian banyak penampilannya di kegiatan internasional, tidak bisa dirinci satu persatu karena terlalu banyak, maka ada satu yang perlu dicatat di sini, yaitu menjadi pembicara dalam World Convention, The Federation of Island Nations for World Peace, tahun 1996 di Jepang. Rupanya, dari forum ini terus mengilhami wanita kreatif ini meningkatkan pemahamannya tentang nuklir. Karena berbicara perdamaian dunia, kini dan nanti tidak bisa terlepas dari nuklir. Di Indonesia, wanita serius ini intensif dan aktif berdiskusi dengan orang-orang yang paham tentang nuklir. Antara lain dengan Kepala Batan, almarhum Sudiartomo Suntono. Dari hasil berbagai diskusi tersebut, maka Dewi Motik kemudian aktif dan menjadi motor dalam kegiatan WIN, Women International Nuclear, bersama dengan Tri Murni sebagai ketuanya. Dewi dan rekan selalu hadir dalam berbagai forum internasional, mewakili WIN. Dewi juga aktif pada forum kegiatan nuklir di dalam negeri. Antara lain pada seminar bertajuk Indonesia dan Diversifikasi Energi Menentukan Arah Kebijakan Energi Indonesia, yang dihadiri dan dibuka oleh Wapres Yusuf Kala pada 14 April 2015. Dalam forum tersebut, wanita pegiat nuklir ini hadir dan bertanya sekaligus mengkritik Wapres Yusuf Kala dengan mengatakan, kenapa Indonesia saat ini masih belum membangun PLTN, padahal banyak negara-negara telah menjadikan nuklir sebagai sumber energinya. Kalau pakai nuklir, kenapa harus ingatnya Saddam Hussein, Amerika Serikat, perang? Nuklir itu untuk energi. Kemudian pada kesempatan lain di saat peringatan Hari Kartini tanggal 26 April 2019 di depan pengurus dan anggota Korpri Batan, Dewi Motik dalam sambutannya antara lain mengatakan, wanita di era kekinian harus tetap semangat menyosialisasikan manfaat nuklir di berbagai bidang kehidupan, termasuk pemanfaatan nuklir di bidang energi. Sebagaimana hikmah Kartini yang berjuang menyampaikan idenya, walaupun dengan kondisi yang belum memungkinkan, wanita Batan adalah the luckiest person, harus terus-menerus secara konsisten menyampaikan nuklir untuk kesejahteraan masyarakat dan kejayaan bangsa, membuat orang tidak takut dengan nuklir. Kita mempunyai semua sumber daya yang menghasilkan nuklir. Dewi juga aktif dalam kegiatan-kegiatan dilakukan oleh HIPMI. Dalam karirnya, wanita mandiri ini telah menduduki berbagai posisi seperti mendirikan Yayasan Putri Ayu tahun 81, Ketua Umum IWAPI tahun 82, Ketua Umum Ikatan Ahli Boga Indonesia 87-99, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia KOWANI tahun 2009-2014, Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan Jasa Kesehatan Kadin tahun 2009, Koordinator Sustainable Development from International Council of Women 2009, Ketua Umum ISIKI, Ikatan Sarjana Ilmu Kesejahteraan Keluarga Indonesia, Pimpinan Umum The Mono Group, Presiden Direktur PT Puncak Wawasan Indah, dosen kewirausahaan di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan Universitas Indonesia Esa Unggul, Jakarta, dosen luar biasa Ilmu Kesejahteraan Keluarga Indonesia, Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan berbagai prestasi yang diukir oleh wanita sumber inspirasi banyak orang ini, maka berbagai penghargaan diraihnya. Ada banyak sekali itu dilampirkan di samping. Mulai dari predikat Ratu Luas dari Ikatan Mahasiswa Jakarta tahun 68, sempat jadi None Jakarta tahun 68, Ratu Jakarta Fair, terus sampai menjadi peniti emas prestasi wanita Indonesia tahun 98. Nah, sahabat, inilah
Untuk tahap awal, kami perkenalkan 5 Sri Kandi nuklir Indonesia, di mana ada 3 ahli nuklir dan 2 pegiat nuklir. Tulisan berikutnya akan penulis Pak Markus Wawuran perkenalkan adalah wanita nuklir di bidang kedokteran, pertanian, dan operator reaktor nuklir. Saat ini 5 Sri Kandi tersebut di atas aktif dalam berbagai kegiatan HIMNI atau Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Sejak COVID-19 menghantui Indonesia mulai Maret 2020 sampai dengan sekarang, HIMNI telah melakukan webinar puluhan kali, di mana kelima Sri Kandi nuklir ini aktif berperan serta, baik sebagai peserta maupun pembicara. Bahkan Dr. Geni Rina Sunario banyak kali tampil sebagai moderator pada webinar-webinar HIMNI tersebut. Kelima Sri Kandi nuklir ini masuk dalam jajaran pengurus pusat HIMNI periode 2018 sampai 2023, di mana Dr. Neti Herawati sebagai anggota Dewan Pendiri, Dr. Nazli Hilmi dan Dr. Zubaidah Irawati adalah anggota Dewan Pakar, Dr. Dewi Motik sebagai anggota Dewan Penasehat, dan Dr. Geni Rina Sunario sebagai Ketua Divisi Pengembangan Perempuan Nuklir. Begitu catatan dari Pak Markus Wawuran, ditulisnya di Jakarta 22 Juli tahun 2021. Demikian sahabat perkenalan kita dengan kelima tokoh wanita nuklir Indonesia dan juga 3 tokoh nuklir wanita nuklir dunia. Kita akan sambung lagi nanti dengan catatan Pak Markus Wawuran berikutnya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di session berikutnya.